Padahal kita kalau keyakinan kita kurang kuat itu bisa pindah. Ya. Nah itulah sebabnya dalam kitab suci kalau kita belum mencapai sotapanna itu kita bisa pindah meskipun kita ke wihara itu bisa pindah. Tapi kalau kita sudah mencapai sucian tidak bisa pindah meskipun diganggu sama raja dewa, dikasih emas, permata, istana, cukup pindah aja dia kagak bakal mau karena sudah sotapanna. Tapi kalau kita belum mencapai sucian masih bisa hilang keyakinan kita. Yang saya hormati para ibu bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Saya katakan berbahagia karena pada hari ini ibu bapak bisa hadir di tempat ini meskipun suasana sangat dingin di luar dan sangat bersahabat dengan kita karena tidak hujan ya. Karena kalau hujan dijamin wiharanya bisa tutup pintu ya karena sepi ya. Nah hari ini Bante akan menguraikan salah satu khotbah yang tentu sangat menarik. Semoga ini bisa menjadi daya tarik, tapi bukan berarti saya menarik-narik. Ya. Judul khotbahnya adalah Perjalanan Makhluk dalam Sangsara. Ya. Perjalanan makhluk dalam sangsara. Saya uraikan khotbah ini sangat penting untuk menghadapi hidup dan kehidupan kita ini sebagaimana adanya dan sehingga diharapkan nanti dari uraian ini bisa berjuang dalam hidup ini sehingga bisa menjadi orang suci. Paling tidak kita sudah memupuk kebajikan-kebajikan. Menurut agama-agama lain ya. Jadi kalau seseorang sudah meninggal dunia, dia akan dilahirkan di alam surga kalau dia berbuat baik. Kalau dia berbuat jahat ya bisa lahir di alam neraka. Jadi mereka mengenal surga dan neraka. Tapi berbeda dengan ajaran Buddha. Ya. Ajaran Buddhis itu setelah manusia meninggal dunia, bukan hanya mengenal surga dan neraka, tetapi kita mengenal ada 31 alam kehidupan. Jadi jumlahnya sangat banyak. Jadi bukan hanya surga dan neraka, tetapi kita mengenal 31 alam kehidupan. Nah ini dibuktikan sendiri oleh Buddha dengan kemampuan batinnya melalui meditasi bahwa dalam sistem tata dunia, jadi dalam satu sistem tata dunia itu isinya ada 31 alam kehidupan. Itu baru satu sistem tata dunia. 31 alam kehidupan. Sedangkan di jagat raya yang sangat-sangat luas ini, itu ada ratusan ribu sistem tata dunia. Jadi bisa dibayangkan begitu luasnya, begitu banyaknya ya, alam semesta itu. Jadi tidak terbatas. Ya. Nah, ini sangat banyak sekali sehingga ilmu pengetahuan juga ya, sama mencari cara untuk melihat planet-planet dan sebagainya. Ternyata apa yang dikatakan Buddha itu dengan sangat meyakinkan, ilmu pengetahuan juga menemukan hal ini. Ya. Jadi dulu waktu kita masih kecil, ya mungkin Bapak Ibu ingat ya,
di era tahun 80-an atau 70-an waktu sekolah, kita diajarkan tentang planet-planet. Ya, matahari ada 1, ya. Planet ada 9. Ya, masih kecil kan kita diajarin seperti itu. Mungkin ibu bapak masih ingat semua tentang 9 planet. Ya. Planet pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, yang 9. Jadi planet ada 9, matahari ada 1. Tapi berkat kecanggihan, kepintaran ilmu pengetahuan, ternyata ilmu pengetahuan itu bukan menemukan 9, tapi banyak ternyata. Dan dia mengakui berdasarkan penyelidikan secara luar angkasa itu. Kemudian matahari dulu kan 1, ternyata ilmu pengetahuan juga menemukan bukan 1, ya. Jadi banyak. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan semakin maju dan ternyata semakin maju dia semakin dekat dengan ajaran Buddha. Jadi apa yang dikatakan Buddha intinya betul. Nah, oleh karena itu saya menguraikan ini sekali lagi untuk memberi gambaran yang jelas agar ibu bapak bisa paham tentang kehidupan manusia di bumi ini dan bagaimana alam semesta itu. Ya. Sehingga nantinya diharapkan kita bisa berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, syukur kita berjuang melalui meditasi sehingga tidak lahir kembali ya melalui meditasi vipassana dan mencapai kesucian. Kalau kita sudah mencapai kesucian ya kita tidak akan dilahirkan kembali. Paling tidak sotapana. Andai pun dilahirkan nggak banyak, cuma 7 kali. Nah sesungguhnya ibu bapak, kita itu sebenarnya pernah dilahirkan di lingkaran sangsara ini. Ya. Jadi sangsara itu artinya apa? Artinya adalah siklus kelahiran dan kematian. Itu sangsara. Berbeda dengan sengsara. Ya. Kalau sengsara itu penderitaan lahir batin, anak banyak, hidup susah, rumah ngontrak, cari duit susah. Nah itu sengsara dah. Habis dah kalau itu mah. Ya. Kalau sangsara itu siklus kelahiran dan kematian. Jadi kita itu pernah hidup, lahir, mati, hidup, lahir, mati. Dalam lingkaran siklus kelahiran dan kematian. Sudah berapa lama? Tidak terhitung lamanya. Sudah tak terhitung. Jadi awal pertamanya, itu kita siapa kok bisa lahir seperti ini? Awalnya itu bagaimana? Kita nggak tahu. Ya. Yang pasti kita pernah dilahirkan di sistem tata dunia itu mungkin berjuta-juta kali bahkan lebih. Ya. Bahkan Sang Buddha sendiri, Sang Buddha melihat dengan kemampuan batinnya, Sang Buddha sendiri pernah melihat bahwa beliau pernah dilahirkan di 31 sistem tata dunia. Ternyata dengan kemampuannya beliau melihat ternyata ada satu sistem tata dunia yang lain. Yang jumlahnya ratusan ribu. Jadi sangat luar biasa banyaknya alam semesta ini. Jadi sekali lagi, sesungguhnya kita dilahirkan di 31 alam kehidupan. Pernah lahir di situ, pernah. Ya kita pernah lahir di neraka, ya pernah lahir sebagai binatang, setan maupun raksasa asura. Itu kita pernah. Bahkan kita pernah menjadi dewa maupun Brahma. Itu pernah, cuman kita nggak ingat aja. Kenapa kita nggak ingat? Karena kita belum punya abinya, kemampuan batin. Tapi kalau kita punya, kita bisa lihat. Kehidupan kita itu dulunya apa bisa lihat. Ya. Nah, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 31 alam kehidupan ini, ya supaya nggak ribet, supaya ibu bapak bisa paham apa yang saya uraikan,
untuk memudahkan cerita ini, maka 31 alam ini saya bagi menjadi 3 supaya gampang ingat ya. Ya karena saya lihat di sini yang hadir sudah laule ya sebagian ya. Yang anak mudanya jarang ya. Karena kalau saya jelaskan one by one ya satu persatu bisa don't understand ya. Jadi tidak bisa mengerti karena satu-satu banyak. Bukannya ngerti malah pada puyeng semua selesai cerita. Akibatnya beli obat Paramek. Ya, ya. Maka untuk memudahkan uraian ini saya bagi menjadi 3. Jadi saya jamin setelah uraian ini saya jamin ingat semua, saya jamin. Meskipun ntar pulang ada yang lupa itu urusannya. Oke, ya. 31 alam kehidupan ini dibagi menjadi 3. Rendah, ya. Alam rendah itu isinya, ya. Alam neraka, binatang, setan, raksasa, asura. Ya. Ini alam-alam ini masih dekat dengan kita ya, alam binatang, kalau alam neraka jauh dari kita ya, neraka. Binatang nih masih dekat sama kita. Makanya kita tuh kalau keluar sering ketemu binatang ya. Misalnya kucing ya, anjing dan sebagainya. Kemudian alam setan ini masih dekat juga dengan kita. Mereka punya kehidupan dekat-dekat kita juga. Cuman bedanya dia bisa lihat kita nggak bisa ngelihat. Kecuali anak indigo. Tapi kalau anak idiot nggak bisa. Ya, itu ya. Nah, kemudian raksasa asura. Raksasa asura itu ya alam jin ya. Ya badannya tinggi besar ya, giginya bercaling ya. Ada bulunya ya besar seperti pohon ya, besar sekali. Ini tuh alam jin, raksasa asura. Rata-rata makhluk ini punya kemampuan batin. Ya jangan coba-coba berhadapan dengan mereka. Jangan coba-coba minta kekayaan, minta nomor togel, jangan ya. Ini nanti berbahaya untuk keselamatan kita ya. Kalau kita memang susah ya kita banyak bekerja. Jangan minta-minta sama makhluk halus ya. Nah itu mau tiketnya yang mana? Surga tingkat 1, 2 sampai 6. Sampai 26 tuh. Pilih yang mana ya. Jadi nggak usah takut kebagian, nggak kebagian. Ya. Kenapa Buddha itu mengajarkan surganya banyak? Ya untuk supaya sampai sejauh mana orang itu banyak berbuat baik. Karena berbuat baiknya sedikit dengan berbuat baiknya banyak itu surganya beda. Ya. Kalau berbuat baiknya sedikit ke surga, berbuat baiknya banyak ke surga, ya rugi yang berbuat baik banyak. Makanya dibedakan surganya itu jadi banyak. Ya. Nah, itulah alam-alam kehidupan. Sekali lagi alam rendah, neraka, setan, binatang, raksasa, asura. Yang tengah-tengah manusia. Nah, yang ketiganya baru alam surga. Ada 26. Kenapa mereka itu bisa menyebabkan lahir di alam yang rendah? Ya, maka dijawab dalam sutanya, mereka lahir di alam yang menderita itu disebabkan karena mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Nah, akibat dari melakukan perbuatan buruk, ya seperti membunuh, mencuri, berzina, berdusta, minuman keras, termasuk korupsi, termasuk berjudi dan sebagainya, pokoknya yang jahat-jahat itu. Maka ketika mereka meninggal dunia, dia akan dilahirkan di 4 alam ini. Semakin kejam, semakin jahat, semakin rendah lagi ya. Ya misalnya membunuh orang tua, itu pasti masuk neraka, pasti. Nah itulah perbuatan-perbuatan jahat.
Kalau kita sudah tahu, maka jangan melakukan perbuatan jahat. Ya. Kemudian kenapa ada orang yang lahirnya di alam surga itu, yang 26 itu? Kenapa? Itu disebabkan karena orang ini semasa hidupnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, suka berdana, mempraktekkan sila, suka bermeditasi, maka akibat baik, akibat perbuatan baik dan banyak pahalanya, ketika orang ini meninggal dunia, dia dilahirkan di alam surga atau alam dewa, yang hidupnya sangat panjang sekali. Nanti saya akan jelaskan umur-umur dewa itu berapa tahun, saya akan jelaskan. Tentu setelah yang satu ini. Oke, ya. Mohon bersabar dulu ya. Nah, jadi itulah penyebabnya kita dilahirkan di alam rendah. Kenapa dilahirkan di alam bahagia? Sebabnya karena perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau perbuatan buruk alamnya rendah, perbuatan baik di alam surga. Nah, ibu bapak saudara damai yang berbahagia, sekali lagi sesungguhnya kita pernah dilahirkan di 31 alam kehidupan, kecuali tanda kutip ada 5 alam sudawasa. Ya, ini kita nggak kesini. Cuman ya totalnya sebenarnya ada 26. Ya, cuman 26 alam ini kita suka mampir, yang 5 enggak. Karena ini khusus bagi orang yang sudah mencapai tingkat kesucian ketiga, namanya anagami. Maka dia akan dilahirkan di alam sudawasa dan sudah nggak balik-balik, nanti kalau dia meninggal langsung mencapai nibbana. Jadi sebenarnya kita totalnya hanya 26. Ya, kita pernah mampir di sini. Ya. Nah, itulah sebabnya ibu bapak, karena kita pernah lahir mati di 26 alam kehidupan ini, maka ini sebenarnya kita lahir mati ini sangat menjenuhkan kita, sangat membakar. Kita di sana kalau mendengar sesuatu itu yang merdu-merdu, yang mengasihkan, yang membuat kita bisa ngiler, bahkan bisa keluar iler kita, ya, karena enak sekali masakannya, luar biasa, ya. Itu. Nah, itu melalui hidung, kemudian melalui mulut. Di sana itu masakan apa, makanan apa itu lezat-lezat semua. Masakannya enak-enak semua, nggak ada yang enak, semua enak semua. Ya. Kalau di sini kan ada yang banyak garamnya sehingga bisa darah tinggi. Ya. Kalau makan ini bisa kolesterol, trigliserid, wah macam-macam. Ya. Di sono itu luar biasa enaknya. Jadi pokoknya yang nyaman-nyaman, yang indah-indah, kulit menyentuh yang lembut-lembut. Sehingga kehidupan di sana begitu wah ya, luar biasa. Kecenderungannya para dewa itu karena tempatnya indah, nyaman dan luar biasa, dibekali dengan 5 kenikmatan indrawi, ya, maka mereka cenderung lupa berbuat baik. Jadi para dewa itu karena saking indah-indahnya, nyamannya, umurnya panjang, mereka lupa berbuat baik. Suatu hari saya ngomong begini, ada umat yang protes, tapi protesnya baik sih. Saya acungkan jempol. Bante, apa bisa orang udah lahir di surga, tempatnya enak-enak itu bisa berbuat baik? Bisa. Masalahnya bukan masalah bisa atau enggak, mau atau tidak berbuat baik. Pertanyaannya itu. Buktinya apa Bante? Saya kasih dalam kitab komentar. Ketika Sang Buddha hadir di dunia ini, itu dewa turun ke dunia, minta penjelasan tentang berkah utama. Ini kan berbuat baik, dewanya ngedengerin Buddha. Ketika siswa Sang Buddha baru mencapai tingkat arahat, ya, ada seorang dewa mengetahui, wah ini baru mencapai tingkat arahat. Dia turun ke dunia, dia berdana makanan. Ini kan berbuat baik juga. Siapa bilang dewa nggak bisa berbuat baik? Bisa. Cuman pertanyaannya dia mau apa enggak? Ya, saya perumpamakan seperti kita nih.
Kita juga sama loh, bukan hanya dewa. Andai kata kita nih yang hadir konglomerat semua. Ya. Mobilnya BMW, Mercedes, Benz, ya. Alphard dan sebagainya. Semua yang hadir di sini berdasi semua. Keren, mentereng. Rumahnya berhektar-hektar, pemandangannya bagus tiap hari, ya. Ada reunian, tiap hari ada itu apa? Pesta-pesta tiap hari nih. Dan hadiahnya ada door prize, ya. Makan enak-enak, ada door prize lagi. Hadiahnya emas, berlian, mobil, ya. Andai kata tiap hari kita dipestain begini terus, tidurnya di hotel bintang 5. Kalau perlu di hotel bintang 7 nomor 16. Ya, kalau perlu. Itu mah puyar bintang 7 itu mah. Istilahnya kan gitu ya. Pertanyaan saya, karena ibu bapak tiap hari arisan terus ya. Hasilnya itu door prize-nya emas, berlian dan segala macam. Lalu suatu hari kita nih diajak sama seseorang. Pak, Bu, udah nggak usah door prize-an. Kita ke wihara yuk. Sampai budek kagak bakal mau. Nggak bakal mau. Apa sih yang didapat dari wihara? Cuman duduk, diem, pulang, paling-paling apa? Cuman dapat air. Pikiran mereka maksudnya gitu ya. Ngapain? Ke wihara, udah mendingan dapat door prize. Karena kalau saya tinggal, ini rugi saya dapat berlian, dapat emas. Wihara nggak dapat apa-apa. Dia akan berpikir apa? Pasti kita mendahulukan yang indah-indah itu. Jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika ya. Duit banyak nggak habis dimakan, 7 turunan bahkan 12 turunan nggak habis dimakan. Ngapain ke wihara? Ayo kita puas-puasin, makan enak. Dia akan pikiran mungkin seperti itu. Ya, alam dewa juga sama, apalagi dia lebih nikmat, lebih bahagia lagi. Jadi dia lupa berbuat baik. Nanti pada saatnya umurnya itu makin lama dia makin berkurang. Meskipun umurnya panjang-panjang. Tapi nanti lama-lama makin berkurang. Ketika umurnya tinggal sedikit lagi, beberapa hari lagi, baru dia tahu rasa dan berasa. Dia bisa nangis. Ya. Masa iya Bante Dewa bisa nangis? Bisa. Saya tanya di antara ibu bapak. Pernah ngelihat Dewa nangis? Nggak pernah. Masa nggak pernah? Bante sama. Jadi kita sama. Ya. Ya. Jadi bukan berarti Bantenya bisa nih. Enggak. Jadi kita sama, belum pernah lihat. Jadi di kitab suci itu ada dewa nangis tuh ya. Ada, saya pernah baca ya. Jadi dia akan nangis. Karena usianya udah mau berakhir dia nih. Ya. Siapa suruh nggak mau berbuat baik. Ketika dewa itu tidak mau berbuat baik, dia hanya menunggu habisnya jasa kebaikannya aja. Nanti kalau dia udah habis, bisa turun dia dari alam dewanya. Karena tidak mau berbuat baik. Nah jadi ibu bapak, satu sisi nggak mau berbuat baik, satu sisi di alam yang rendah ingin berbuat baik tapi nggak bisa. Misalnya alam neraka, bisa nggak berbuat baik? Nggak bisa. Alam neraka nggak bisa berbuat baik, dijamin 100%. Karena setiap detik, bukan setiap hari loh, setiap detik itu penderitaannya luar biasa. Ada yang menangis, ada yang minta tolong, menjerit-jerit, disiksa ini, disiksa itu. Tiap detik per detik dia. Mau berbuat baik, nggak bakal bisa. Ya. Di alam binatang, bisa nggak berbuat baik? Bisa, tapi kecil sekali kemungkinan. Ya. Sangat sedikit. Jadi binatang bisa berbuat baik, tapi sedikit sekali. Alam setan juga bisa berbuat baik, tapi sangat kecil sekali. Karena mereka juga menderita juga. Sesungguhnya ibu bapak, itulah keburukan-keburukan dua alam ini. Satu, nggak mau berbuat baik, hanya menikmati kesenangan-kesenangan. Satu lagi ingin berbuat baik tapi sulit. Ya. Sesungguhnya yang paling kondusif itu alam manusia.
Ini kita alam ini paling kondusif, paling istimewa. Ya, faktanya dewa pun juga menghormati alam manusia. Ya, makanya dewa yang sebentar lagi mau jitbok ya, istilahnya ya, maka dia dinasihati sama temannya. Sering dinasihati oleh temannya melalui 3 nasihat. Kemudian faktanya juga kalau orang ingin jadi Buddha, maka dia harus turun ke alam manusia. Kalau dia ingin mencapai Paceka Buddha, dia juga harus turun ke alam manusia. Nggak ada di alam dewa, nggak ada di alam Brahma. Termasuk arahat untuk menyempurnakan paraminya, maka dia harus keturun ke alam manusia. Ini kalau dia sempurnakan lebih banyak di alam manusia. Kemudian di alam manusia kita bisa ngelihat anicca, dukkha, anatta. Di alam dewa kagak bakalan bisa. Di alam manusia kita belajar dhamma bisa. Ada yang mengajar. Sehingga kita bisa terpelajar dan bisa mengajar. Ada kesempatan untuk meraih 4 kesunyataan mulia. Atau meraih kesucian. Ini di alam manusia. Umurnya pendek. Hanya 75 tahun. Kalau lebih dari 75 tahun, bonus namanya. Tapi umumnya manusia hanya 75 tahun. Jadi ini paling kondusif. Ya. Kalau di alam dewa, nggak bisa ngelihat anicca, dukkha, anatta. Karena umurnya panjang-panjang. Berapa Bante? Nih diberitahu di dalam kitab suci saya baca. Ini menurut hitungan alam manusia ya. Dewa tingkat pertama itu usianya 9 juta tahun. Namanya Catu Maharajika Bumi. Usianya 9 juta tahun. Apa enggak capek hidup begitu lama? Berapa kali pemilu tuh? Ya 9 juta tahun. Nyoblos lagi. Itu ya. Kemudian dewa tingkat kedua. Namanya Tawatimsa Bumi. Hidupnya 36 juta tahun. Lebih pusing lagi itu, hidup lama banget 36 juta tahun. Kemudian dewa tingkat ketiga. Yama Bumi. Hidupnya 144 juta tahun. Ya. Kemudian dewa tingkat keempat, Dewa Tusita. Hidupnya 576 juta tahun. Dewa tingkat kelima, Nimanarati Bumi. Hidupnya 2304 juta tahun. Lama sekali. Tapi jauh lebih lama dewa tingkat keenam. Namanya Paranimita Wasawati Bumi. Hidupnya 9.216 juta tahun. Ya. Lama sekali. Nah, di atas 6 alam ini sudah nggak bisa dihitung karena hidupnya sudah berkalpa-kalpa. Ya, nggak usah jauh-jauh. Satu kalpa itu aja dunia itu terbentuk, berkembang, hancur itu satu kalpa. Bayangkan kalau hidupnya ribuan kalpa, sudah nggak bisa dihitung. Makanya yang bisa dihitung dewa 1, tingkat 1 sampai 6 itu masih bisa dihitung. Nah, coba Ibu Bapak renungkan. Kita ambil dewa yang ke-6. Kalau hidupnya begitu lama, 9.216 juta tahun, baru dia mati. Pertanyaannya, bisa nggak ngelihat anicca? Nggak bakal bisa. Mungkin dia juga nggak percaya. Mana katanya anicca, teman saya umurnya udah 10 juta tahun masih awet muda aja. Nggak percaya. Teman saya yang lebih tua dari saya umurnya 9.000 juta tahun masih awet muda aja. Mana anicca? Nggak ada.
Terus dilihat dewa-dewanya, teman-temannya semua muda semua. Jadi kalau laki-laki jadi dewa itu bagaikan usia 20 tahun. Kalau perempuan jadi dewi itu usianya bagaikan 15 tahun. Terus menerus sepanjang kedewaannya. Kalau kita kan berubah. Ini hari ketika sweet 17 cakep. Ketika usianya sudah sweet-sweetan, ya ini sudah nggak cakep lagi. Sudah tua. Ya, gigi tinggal 2, ya. Tapi kalau dewa terus menerus, ya. Jadi hidupnya begitu lama. Dia nggak bisa ngelihat anicca, nggak bisa ngelihat duka, nggak bisa. Karena sepanjang hidup sebagai dewa itu gembira terus, happy terus. Nggak perlu mikirin utang, dolar naik, bensin naik, nggak perlu cari cian, nggak perlu. Ya. Dia sudah banyak dia. Mau apa saja ada. Katanya duka, mana saya gembira terus. Makan enak, tidur enak, kemana-mana, jalan segala macam. Sepanjang hidupnya dia nggak ada duka. Makanya dia lupa berbuat baik. Dia pikir dia itu kekal. Karena saking lama-lamanya. Ternyata suatu saat dia juga akan mati. Nah ketika dewa itu meninggal dunia, baru teman-temannya memberikan nasihat. Ya. Ada 3 nasihat. Ya, ini sebenarnya nasihat dewa ini baik untuk kita dengar dan baik untuk dewa dan juga kita juga. Nasihatnya apa? Dewa itu memberikan apa? Misalnya hidupnya tinggal 1 hari lagi nih ya. Karena 1 harinya dia dengan kita beda loh. Nih 1 harinya dia nih. Kalau kita ini usianya 1600 tahun. Bayangkan. 1600 tahun andai kata kita usianya segitu, kita baru mati, di sana baru 1 hari. Kalau nggak percaya tanya mesti dewa, betul Wak? Betul. Ya. Jadi itu usia dia tuh. Kalau di sini 1600, di sana baru 1 hari loh. Nah ketika dia usianya anggaplah tinggal 1 hari lagi, dia sedih. Dewa itu menangis, maka temannya memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Ada 3 nasihat. 1, pergilah ke alam manusia. Nasihat pertama. Nasihat kedua, kembalikan sada. Nasihat ketiga, setelah sada sudah dikembalikan, perkokohlah sada itu. Kuatkan sada itu. Artinya jangan sampai hilang gitu. Nah ini kan nasihatnya baik. Dan sebenarnya nasihat ini sudah ada di diri kita semua. Sekarang ini sudah ada. Nggak percaya? Oke kita buktikan ya. Nih yang pertama. Maksudnya apa yang pertama itu? Pergilah ke alam manusia. Artinya setelah kamu meninggal sebagai dewa, lahirlah di alam manusia. Kenapa dewa menyuruh itu? Karena alam manusia alam yang kondusif. Di sana bisa belajar dhamma, bisa mencapai kesucian, bisa menjadi Buddha, ada yang mengajar, bisa meraih 4 sunyataan mulia dan sebagainya. Maka disuruh ke sini. Kemudian kembalikan sada. Maksudnya apa? Ketika kamu jadi dewa, kamu lupa. Sekarang kembalikan lagi sada kamu. Sehingga kamu bisa ingat perbuatan-perbuatan baik dan mau melakukan perbuatan baik. Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kokohkan sada. Artinya sada kita itu jangan sampai hilang. Ini kita udah punya semua loh. Pertama, kita ini lahir di mana? Di alam manusia. Ini udah lahir nih, udah dapat nih kita ya. Kedua, kita punya sada nggak yang ada di sini? Sada kita ada kan? Yaitu yakin kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Ini kita sudah ada. Ketiga, nah pertanyaannya ketiga, sudahkah kita memperkuat sada kita supaya nggak hilang? Nggak bisa, belum tentu. Ini hari kita sadanya Buddha, Dhamma, Sangha, nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian belum tentu jadi umat Buddha, belum tentu loh. Nggak percaya kita buktikan. Menurut kitab suci, ketika manusia itu belum mencapai kesucian, sadanya ini, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu bisa hilang. Banyak sebab misalnya.
Pertama, karena jodoh. Misalnya ada seorang pria, ini misalnya ya. Aduh, saya ke wihara udah 10 tahun, penampilan oke, kerja gaji gede, nggak dapat cari pasangan. Nah, suatu hari dia pergi tuh ke mall, ketemulah si bidadari yang berbeda keyakinan. Nah, dia juga sama-sama mau nyari nih. Akhirnya ditanya, kamu namanya siapa? Si A. Kamu? Saya B. Kamu udah punya pasangan belum? Wah, kalau belum, boleh nih kita jadi. Tapi syaratnya satu, apa tuh? Mau nggak kamu pindah keyakinan ke tempat saya? Kalau cuma syaratnya itu mah kecil, jangankan pindah keyakinan, pindah rumah aja saya mau. Akhirnya apa? Pindah tuh orang. Jadi pindah gara-gara jodoh, karena apa? Ibarat pepatah mengatakan, udahlah, tiada rotan akar pun jadi. Akhirnya pindah. Itu bisa pindah loh. Walaupun kita tiap hari ke wihara, kalau belum mencapai kesucian, itu digoda sama bidadari aja bisa pindah. Itu satu bidadari, apalagi 10 bidadari, udah kelepak-lepak sudah. Langsung. Ya. Kedua, kita bisa pindah keyakinan disebabkan karena masalah. Ya, karena punya masalah ekonomi atau apa gitu ya. Bisa pindah keyakinan. Wah, ekonomi saya ini sekarang berat. Ah, udahlah saya pindah ada keyakinan lain. Bisa pindah. Ketiga, bisa karena bujuk rayu. Misalnya, Bapak agama apa? Buddha. Udahlah ke tempat saya. Kamu di sana bisa masuk surga nggak? Waduh, katanya belum tentu. Harus memperanakan dana, sila, meditasi. Udah berat amat. Nah, udah pindah ke tempat saya. Nggak perlu yang begitu cukup yakin aja langsung beres. Enak ya? Iya kalau saya mah. Lalu ditanya lagi, kamu pergi ke wihara? Pergi sendiri atau ada yang nganter? Saya pergi sendiri. Kadang naik Grab, kadang naik Grip, ya. Itu dia ya. Kesian amat kalau di tempat saya dijemput, apa kurang enak dijemput. Pulang diantar. Selesai kita kebaktian, itu makan enak. Ada ayam goreng, ada kepiting rebus, ada gajah goreng, ya. Semuanya ada yang goreng-goreng, ya. Pokoknya dijamin dah timbangan naik. Ya. Di wihara gimana? Aduh, boro-boro jarang, ya. Kadang dapat air, ya. Kadang dapat roti, itu pun setahun sekali saya tunggu sampai ngiler sekali. Udah ke saya aja beres. Akan bisa pindah loh. Ya, bisa pindah tuh gitu. Gara-gara makanannya bisa pindah. Ada yang gara-gara Indomie, ya. Bisa pindah. Padahal kita kalau keyakinan kira kurang kuat, itu bisa pindah. Ya. Nah, itulah sebabnya dalam kitab suci kalau kita belum mencapai sotapanna, itu kita bisa pindah meskipun kita ke wihara itu bisa pindah. Tapi kalau kita sudah mencapai kesucian, tidak bisa pindah meskipun diganggu sama raja dewa, dikasih emas, permata, istana, cukup pindah aja, dia kagak bakal mau karena sudah sotapanna. Tapi kalau kita belum mencapai kesucian, masih bisa hilang keyakinan kita. Oleh karena itu di sini saya sarankan bahwa walaupun kita kemungkinan besar bisa pindah, paling sedikit coba di kehidupan sekarang kita perkuat sada kita, meskipun nggak ada jaminan, paling tidak kita perkuat sada kita sekarang, yaitu dengan rajin ke wihara, banyak berdana, praktekkan sila dan meditasi. Paling tidak dengan berbekal kekuatan ini, semoga kita nanti di kelahiran yang akan datang tetap jadi umat Buddhis. Karena setelah ini kita lahir, kita nggak tahu kita jadi umat Buddhis atau bukan, lahirnya di mana kita juga nggak tahu. Oleh karena itu, mulai sekarang berjuanglah untuk memupuk karma-karma baik. Syukur kita bisa melatih meditasi dan bisa mencapai kesucian sehingga kita tidak akan dilahirkan terus menerus. Baik, itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan semoga uraian ini bermanfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.